Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan VLAN dan ada jenis-jenisnya juga VLAN-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN singkatan dari Virtual Local Area Network. Adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan membagi satu broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain, sehingga dalam satu switch bisa saja terdiri dari beberapa network. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memisahkan jaringan mereka dalam satu switch fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Nah, di sini kita lanjut. Apa itu VLAN ID? VLAN ID adalah angka identifikasi unik yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya. Rentang ID biasanya berkaitan antara 1 hingga 4094. VLAN 1 secara default, semua port pada switch biasanya bergabung dalam VLAN 1, sering disebut dengan default VLAN. Nah, di sini apa itu VLAN trunking? Nah, VLAN trunking adalah metode dalam jaringan komputer yang memungkinkan satu koneksi fisik tunggal, seperti kabel antara dua switch, untuk membawa lalu lintas data dari banyak VLAN yang berbeda secara bersama. Nah, apa itu VLAN akses? Ini VLAN akses adalah akses port pada switch yang dikonfigurasi untuk hanya menjadi anggota satu VLAN saja. Tujuannya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir atau end device seperti PC, laptop, printer, IP handphone ke jaringan. Keamanannya dengan menetapkan port itu ke VLAN akses yang spesifikasi, administrator dapat mengisolasi pengguna agar tidak bisa masuk ke jaringan departemen lain secara sembarangan. Lanjut, apa itu VLAN manajemen? Nah, VLAN manajemen adalah VLAN khusus yang dibuat oleh administrator dengan tujuan utama untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan, seperti switch dan router, secara jauh. Fungsi utamanya memberikan akses ke antarmuka manajemen perangkat melalui protokol seperti SSH atau SNMP. Tanpa VLAN manajemen atau alamat IP yang ditetapkan pada VLAN tertentu, Anda tidak dapat masuk ke pengaturan switch lewat jaringan. Keamanannya, dengan menetapkan VLAN khusus sebagai jalur manajemen, administrator bisa membawa siapa saja yang boleh mengakses perangkat tersebut melalui firewall atau akses control list. Singkatnya, jika jaringan adalah sebuah kantor gedung, VLAN manajemen adalah lorong rahasia yang hanya boleh dilewati oleh teknisi gedung untuk memperbaiki kabel atau pipa tanpa terganggu oleh karyawan yang sedang bekerja. Kita lanjut. Nah, di sini saya sudah buat topologi. Ini saya akan menjelaskan topologi ini dan cara kerjanya. Nah, di sini VLAN membagi satu switch menjadi beberapa kelompok jaringan logis. Jadi, komputer di VLAN tidak bisa langsung mengobrol dengan komputer VLAN yang B, meskipun dicolok ke switch yang sama. Trunking, di saat data berpisah antara switch, kabel terhubung dan disebut dengan trunk. Kabel ini membawa data dari beberapa VLAN, membagikan label agar data tidak terduga. Nah, di sini ini internet, ini router utama, router A, ini router B. Nah, di sini nyambung ke VLAN. Ini nyambung ke VLAN. Nah, dari router B ini nyambung lagi ke VLAN manajemen. Nah, dari VLAN manajemen kita nyambung lagi ke VLAN server. Nah, di sini ada VLAN server, ada VLAN jaringan. Bagi dua gitu. Sekian videonya dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.